Halo semuanya, selamat datang di podcast Kebangsaan, tempat kita ngobrol secara santai, reflektif, dan kadang agak filosofis. Perkenalkan, saya Anissa Jarullah Putri, pengendali ekosistem hutan ahli pertama di Balai Taman Nasional Tambora, akan membantu kalian semua selama podcast ini berjalan. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu implementasi rasa cinta tanah air di masa kini. Oke, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita punya puluhan ribu pulau, ratusan suku, bahasa, budaya, dan makanan yang rasanya bisa bikin kita jatuh cinta berkali-kali. Nah, untuk itu, di sini saya ditemani oleh teman-teman narasumber yang sangat luar biasa, yang akan membagikan informasi serta opini dan pemikiran mereka terkait implementasi rasa cinta tanah air di masa kini. Oke, langsung saja narasumber pertama kita ada Mas Abdul Fattah Al-Fadli, perencana ahli pertama dari Balai Taman Nasional Komodo. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Halo, Oke, kabarnya sehat dan baik-baik. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, narasumber kedua kita ada Mas Argo Condro Pralambito, pengendali ekosistem hutan ahli pertama dari Balai Taman Nasional Kahayan Mentarang. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Halo, halo semuanya. Kabar baik sekali. Luar Oke, biasa. oke, next ada Mas Bastian Samuel Partawijaya Gurning, Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Tambora. Halo Mas Bastian. Halo, kabarnya Oke, baik, luar biasa. oke. Dan kita juga punya narasumber dari Taman Nasional Manepu Tanah Daru dan Lewangi Wangemeti, Mas Brahma Sola Gratia. Halo Mas, bagaimana Halo, kabarnya? luar biasa baik, Kak. Oke, terkait rasa cinta tanah air saat ini, ada beberapa pertanyaan yang terlintas nih. Dan mungkin rekan-rekan narasumber bisa membantu memberikan perspektifnya terkait hal tersebut. Nah, untuk pertama nih, menurut rekan-rekan, arti dari cinta tanah air itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Mas Argo. Bagaimana, Mas? Ya, terima kasih, Mbak. Memang kalau menurut saya ya cinta tanah air itu bukan cuma soal hormat waktu upacara bendera ya, tapi memang bentuk lain yaitu tanggung jawab buat kita untuk membuat bangga negara, apa yang dibanggakan dari negara gitu. Jadi artinya memang kita akan peduli dengan masalah sekitar, kemudian berani kasih masukan kepada orang-orang yang berbuat salah gitu ya, kemudian membanggakan prestasi anak-anak bangsa di kancah internasional. Itu memang harus kita apa namanya lestarikan, kita implementasikan bahwa itu memang cinta tanah air. Itu menurut saya sih, Mbak. Wah, jawabannya sangat bagus. Nah, kalau dari Mas Fadlinya sendiri gimana, Mas? Kira-kira bagaimana cinta tanah air itu apa sih, Mas? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya ya, Kak. Hmm. Dari jawabannya Mas Argo tadi sangat super sekali ya. Dan ini pertanyaannya juga sangat fundamental tentunya. Kalau menurut saya, cinta tanah air adalah kesadaran bahwa kita bagian dari sebuah rumah besar yang bernama Indonesia. Bukan sekedar untuk tempat lahir, tapi tempat kita untuk bertumbuh, belajar, dan berkontribusi untuk masyarakat. Selanjutnya, sebagai pribadi yang perfeksionis dan berpikir ke depan, saya melihat cinta tanah air itu sebagai komitmen jangka panjang untuk menjaga, memperbaiki, dan membangun negara kita tercinta. Bukan cinta yang emosional sesaat, tapi cinta yang berkelanjutan. Terima kasih. Wah, pemikirannya sangat menarik. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Nah, kalau dari Mas Bastian sendiri bagaimana, Mas? Cinta tanah air itu apa ya menurut Mas Bastian? Oke, terima kasih buat waktunya ya Mbak ya. Ini jawaban dari Mas Argo dan Mas Abdul ini sangat menakjubkan sih sebenarnya. Ya, mungkin dari seperti menurut pendapat saya sendiri yang cinta seperti kita sama seseorang ya cinta. Pasti kita memiliki rasa yang sangat ini ya Mbak ya, takut kehilangan, memiliki dan juga membela serta juga kita pastinya melindungi dari gangguan atau ancaman terhadap tanah air kita sendiri Indonesia. Mungkin itu Mbak. Wah, terima kasih. Nah, kalau menurut Mas Bram nih bagaimana, Mas? Cinta tanah air itu apa, Mas? Menurut saya cinta tanah air itu menurut saya
bagaimana sih kita bersikap di dalam masyarakat itu, Kak? Seperti gotong royong, saling toleransi antar umat beragama, bantu sama sesama, sehingga dalam satu negara itu tercapailah hidup yang harmonis, Kak. Mungkin dari saya itu, Kak. Wah, menarik sekali ya. Jawaban dari 4 narasumber kita ini sangat berbeda-beda, tetapi satu tujuan terkait sikap kita ya terhadap bangsa. Nah, masih terkait dengan cinta tanah air itu sendiri. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan apa yang bisa dilakukan oleh anak muda zaman sekarang untuk menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air kita di kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dimulai dari Mas Bastian. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin kalau wujud cinta tanah air kita ya, ini apalagi dengan kita kaula muda ini, mungkin dengan salah satunya contohnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi di zaman sekarang ini kan kita banyak sekali sudah memulai masa-masa kebarat-baratan ya, semuanya barat. Lagu-lagu pun sudah mulai lagu-lagu barat. Sepertinya itu salah satunya dan juga dengan mencintai produk-produk Indonesia seperti yang kita gunakan ini, pakaian batik ini salah satu bentuk wujud kita cinta kita terhadap tanah air. Dan juga seperti mengikuti perlombaan-perlombaan 17 Hari Kemerdekaan dan juga tidak merusak fasilitas umum negara kita. Mungkin itu Mbak salah satunya. Terima kasih. Oh iya, makasih sekali atas jawabannya Mas. Nah, kalau dari Mas Fadli sendiri bagaimana Mas? Iya, Mbaknya sampai salah menyebut Iya, nama saya ya. betul. Jadi kalau menurut saya ini, sebagai orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, saya percaya bahwa seperti memahami sejarah, budaya, dan tantangan bangsa, itu adalah langkah awal untuk mencintai negara kita itu secara utuh. Karena kita tidak bisa mencintai sesuatu yang kita tidak pahami. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, untuk Mas Bram, bagaimana nih Mas cara kita menunjukkan rasa cinta kita, eh, cinta tanah air kita di kehidupan sehari-hari? Bagaimana pendapat? Oh, oke Kak. Wih, super sekali jawaban rekan-rekan saya ini dibabat semua. Mungkin kalau dari saya Kak, lebih ke pribadinya itu kita harus upgrade diri dulu. Bagaimana kita bisa mencintai produk kita sendiri, tapi kita masih bimbang, masih apa. Makanya kita harus upgrade dulu diri sendiri. Kita harus punya pendirian yang teguh. Kita harus integritas sih, mempunyai integritas dalam diri bahwa ya udah kalau kita Indonesia kita harus cinta produk Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin dari saya itu sih Kak. Oh iya, terima kasih atas jawaban dari para narasumber. Jadi untuk menunjukkan rasa cinta tanah air itu banyak hal ya, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Oke. Kalau itu terkait ini juga, masa kini juga kita baru apa namanya terjadi timnas kita yang kemarin yang gagal Piala Dunia nih. Menurut rekan-rekan semua para narasumber, cara bagaimana perasaan kalian mengenai timnas kita yang kemarin gagal ke Piala Dunia? Mungkin bisa dari Mas Bastian, bagaimana pendapatnya Mas? Oke, terima kasih Mbak. Ya, yang pasti kita dengan gagalnya timnas Indonesia ini kita memiliki rasa kecewa cukup tinggi ya. Apalagi kita sudah memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa kita akan sampai ke ajang Piala Dunia. Tapi mungkin kita belum saatnya kali ini. Tapi yang pastinya kita harus tetap mendukung dan juga ikut mengambil tindakan positif untuk kemajuan terhadap sepak bola kita sendiri. Kegagalan itu adalah biasa. Kita yakin ke depan timnas kita akan semakin berdaya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mas. Kalau pendapatnya Mas Bram bagaimana Mas terkait timnas kita kemarin Mas? Ya, mungkin dari saya Kak sama seperti Kak Bastian tadi, ya kita kecewa pasti sih Kak, kecewa kita sudah berada di titik ini, tetapi kita kesampingkan itu dulu, ya kita harus tetap mendukung negara kita tercinta, timnasnya juga karena mereka sudah berjuang untuk membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Mungkin dari saya itu saja sih Kak. Terima kasih jawabannya Mas. Nah kalau Mas Fadli nih, bagaimana menurut Mas tentang timnas yang kita yang kemarin gagal lolos ke Piala Dunia? Bagaimana pendapatnya?
Ya baik. Kalau bagi saya sih kegagalan itu memang menyakitkan ya bagi kita rakyat Indonesia. Tapi itu juga penting. Kita sebagai bangsa juga kita harus tetap belajar dari proses, bukan hanya hasil. Saya juga berharap ke depannya itu ada evaluasi yang sistematis dan pembinaan yang berkelanjutan. Karena kalau kita ingin maju, kita harus tetap berani melihat kekurangan dan memperbaikinya, bukan malah menyalahkan, tapi kita harus membangun. Dan saya juga berharap nanti di tahun 2030 semoga timnas kita berhasil lolos ke ajang Piala Dunia. Vamos timnas Indonesia. Vamos. Pendapat dan doanya sangat bagus sekali. Semoga bisa terwujud di masa depan. Nah, untuk itu kita mau juga tanya pendapatnya Mas Argo. Nah, Mas Argo bagaimana Mas? Pendapatnya tentang timnas kita kemarin yang gagal ke Piala Dunia, Mas? Ya, sebelumnya saya mengaminkan dulu ya doa dari Mas Fadli. Semoga 2030 kita bisa berhasil. Tapi memang kita apa sebagai manusia dan sebagai bangsa kita harus percaya proses ya gitu. Memang tidak ada yang instan gitu, tidak ada yang instan. Memang ya menang kalah biasa, kita kecewa, betul kecewa. Yang penting kita tetap mendukung. Mereka juga anak-anak bangsa, mereka anak-anak bangsa kita, kita satu tanah air gitu. Mereka membanggakan kita sudah mencapai tahap itu. Tidak semua negara bisa mencapai tahap itu. Yang paling penting adalah kita tetap terus mendukung, tetap ramaikan pertandingan dan tidak rusuh saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawaban para narasumber sekalian. Nah, ini ada jawaban terakhir, last but not least. Oke, aku tanya, bagaimana pendapat kalian cara menunjukkan kebanggaan terhadap negara kita di tengah isu sosial dan polemik politik yang sedang terjadi di Indonesia? Mungkin kita bisa dengar jawaban dari Mas Fadli dulu. Bagaimana, Mas? Ya baik. Isu terkait tantangan sosial dan politik di negara kita itu memang selalu berseliweran ya. Setiap tahun pasti ada. Tapi dengan tantangan tersebut, saya hanya ingin menunjukkan lewat konsistensi dan lewat kualitas saya dalam bekerja, lewat kontribusi nyata di tengah tantangan ini, saya memilih untuk tetap berpikir jernih, tetap menjaga harapan, dan tetap percaya bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya, asal kita semua mau bergerak. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Mas, serta harapannya juga untuk negara kita. Terakhir nih, bagaimana pendapatnya Mas Bram? Bagaimana nih cara kita menunjukkan kebanggaan kita terhadap bangsa di tengah politik, isu politik serta sosial yang sedang terjadi? Oke, sebelumnya saya sangat terkesima juga dengan jawaban-jawaban rekan saya sebelumnya ya. Mungkin saya di sini uh, mengambil titik tengahnya saja sih Kak. Jadi entah bagaimanapun itu politik itu pasti ada kurang dan lebihnya. Mungkin pesan saya sih kita harus tetap dukung pemerintahan, baik itu kita berbeda pandangan politik, berbeda ya apa segala macam. Yang penting kita kalau harus dukung pemerintah lah. Kita harus sama-sama membantu memajukan negeri kita tercinta ini ke arah yang lebih baik. Mungkin dari saya itu sih Kak. Wah, banyak perspektif yang menarik yang didapatkan dari para narasumber ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Argo, kepada Mas Fadli, Mas Bastian, Mas Bram atas waktunya dan bergabung untuk mengobrol seru di podcast ini. Sharingnya sangat bermanfaat dan menginspirasi, dan saya yakin pasti akan semakin membuka wawasan bagi para pendengar. Jadi, itulah obrolan kita tentang bagaimana cinta tanah air bisa diwujudkan dalam kehidupan di masa kini. Cinta tanah air itu bukan sekedar jargon seperti kata teman-teman, tapi cinta tanah air itu harus menjadi sebuah aksi yang bisa dilakukan dari hal-hal sederhana seperti menggunakan produk lokal, toleransi, kemudian hingga berkontribusi positif di dunia digital. Semoga obrolan kita kali ini menginspirasi kita semua untuk terus mencintai dan membangun bangsa Indonesia dengan cara kita masing-masing tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat jadi generasi yang cinta tanah air. Terima kasih teman-teman atas waktunya.